Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita masuk ke dalam persekutuan kita dengan Tuhan Allah melalui kebaktian week di rumah kita saat ini, marilah kita bersaat teduh sejenak. Amin. Marede keluarga sian bukwede tulu radusia ayat sada dohot obat. Kapon Tuhan Yesus buka ulunmu, ikon tu ibadai berburu hononmu, panibona dongani dohot modon tege mabogas nai rohani pohon upasahat maatong saluhur lakoku tuduhaku na toktok niyan nirohku manang apehuban kohu pangasahon ale Tuhan tulus ban saluhur na amin. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Haleluya, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, kami berkumpul di tempat ini memohon dari segenap hati kami, kuatkanlah iman kami agar dapat memiliki cara hidup yang baik sesuai dengan kehendak-Mu. Jaga dan peliharalah kami sampai pada akhir hidup kami, oleh karena anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Epistel bagi kita pada pertanyaan week pada malam hari ini tertulis dalam Kolose 3 ayat 22 sampai 25. Mari kita membacanya secara beresponsoria. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hanya hambanya. Sama-sama kita membacanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Demikianlah pembacaan epistel. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Yang dia di Tuhan Yesus daging dohot rohani saluhur nahu pasan Tuhan Yesus Tuhan ki dambean
Segala puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan. Betapa sukacita senantiasa berkat-Mu yang melimpah Engkau karuniakan kepada seluruh umat-Mu di dunia ini. Begitu juga kami pada malam hari ini Tuhan. Sukacita senantiasa menghampiri kami seluruh hamba-hamba-Mu untuk melayani di ibadah kebaktian live streaming untuk membimbing, menopang segala umat-Mu yang selalu dihantui akibat penyakit yang melanda dunia kami saat ini. Ya Tuhan, Bapa kami yang di surga, kami selalu bermohon kehadapan-Mu agar Engkau selalu memberi jalan kepada kami, kepada seluruh umat-Mu yang telah Engkau berikan di dunia ini, yang telah Kau sediakan kepada kami. Berkati kami Tuhan untuk melalui segala cobaan yang pada saat ini begitu berat dihadapi jemaat-jemaat-Mu saat ini, yaitu cobaan dari penyakit virus corona yang melanda negara kami. Itu mengakibatkan kami Tuhan tidak dapat berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu bersama-sama dengan saudara kami seiman di dalam pertengahan week, di dalam ibadah kebaktian minggu yang sebiasanya dilaksanakan di rumah-rumah warga dan di rumah ibadah. Ya Tuhan, Bapa kami yang di surga, kami selalu bermohon kepadamu agar Engkau selalu menopang, Engkau selalu melindungi pimpinan kami yang senantiasa memberi waktu, yang senantiasa memberi pikirannya, memberi hatinya Tuhan untuk menuntaskan penyakit virus corona yang melanda negara kami saat ini. Tunjukkan Tuhan kuat kuasa-Mu yang hanya Engkau yang layak memusnahkan, yang layak untuk menghapuskan penyakit virus corona di negara kami ini. Oleh sebab itu Tuhan, kami sampaikan ke hadapan-Mu pimpinan negara kami dari tingkat presiden, tingkat menteri Tuhan, tingkat anggota dewan, gubernur, wali kota, bupati, camat, kepala desa, lurah, sampai masyarakatnya. Agar Engkau selalu Tuhan memberi kekuatan, memberi kami sukacita untuk menghadapi cobaan ini. Kami tahu Tuhan, Engkau memberi cobaan kepada umat-Mu tidak melebihi dari kuat tenaga mereka, dari pikiran mereka. Tetapi itu dapat kami lalui hanya karena kuat kuasa Roh-Mu. Ya Tuhan, Bapa kami yang di surga, begitu juga Tuhan pimpinan gereja kami di dunia ini dari tingkat PGI yang selalu berusaha payah Tuhan mencoba untuk menangani penyakit yang mewabah di negara kami ini. Kami percaya Tuhan pimpinan yang telah Kau pilih di negara kami, ketua PGI di gereja-gereja yang ada di Indonesia. Engkau selalu menopang, Engkau selalu menemani. Begitu juga Tuhan kami sampaikan kepadamu pucuk pimpinan kami, yaitu Eborus HKBP saat ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau selalu melindungi keluarga, melindungi pucuk pimpinan kami Tuhan, dari pimpinan tertinggi sampai preses, pendeta resort, dan uluan mulia. Ya Tuhan Bapa kami, persatukan seluruh pelayan-pelayan-Mu
untuk menyatukan suatu misi Tuhan, untuk dapat melaksanakan suatu ibadah seperti dulu kalanya yang telah kami laksanakan, yang tidak dihambati segala cobaan, segala penyakit. Pasti Engkau tunjukkan Tuhan di tengah-tengah pimpinan-pimpinan kami, yaitu untuk mencetuskan suatu kebaikan, suatu keindahan, untuk membuka suatu ibadah Tuhan, dapat kami memuji dan memuliakan Engkau. Ya Tuhan, Bapa kami yang di surga, terkhusus kami membawakan kehadapan-Mu Tuhan, di masa-masa tahun 2020 sampai tahun 2024, kami tidak luput Tuhan mendoakan dari tingkat terendah sampai tingkat tertinggi Tuhan, yang saat ini melaksanakan periodisasi Tuhan. Kami tahu Tuhan dari tingkat huria sudah terlaksana, tingkat resort Tuhan, begitu juga tingkat distrik Tuhan. Saat ini yang akan diadakan beberapa resort distrik yang akan melaksanakan sinode distrik Tuhan, untuk memilih, untuk mengutuskan para pelayan-Mu, para hamba-Mu, untuk mengikuti suatu periodisasi di tingkat pusat. Kami percaya kepada-Mu Tuhan. Kuat kuasa iman yang dari Engkau akan tumbuh kepada seluruh pelayan-Mu. Kalau tanpa iman Tuhan, kami tidak dapat melaksanakan tugas panggilan yang telah Engkau sampaikan kepada kami seluruh pelayan-pelayan full timer, dari tingkat pendeta, guru, biwel, prodiakones, sintua, evangelis. Kami selalu melaksanakan tugas melalui iman yang dari Engkau. Kami tahu Tuhan, para pelayan-Mu yang akan mengambil suatu jabatan Tuhan di persekutuan gereja-Mu HKBP, yang pada saat ini yang akan dilaksanakan Tuhan di bulan 10. Kami percaya Tuhan, para pelayan-Mu yang telah Kau utus, beri kekuatan Tuhan, beri penopangan Tuhan, agar mereka dapat menerima semua hasil, semua jawaban yang selama ini yang sudah dinanti-nantikan di pada di sinode distrik dan sinode gudang HKBP yang dilaksanakan di bulan 10. Begitu juga Tuhan, kami mendoakan pucuk pimpinan kami, yaitu di seresort Medan Sunggal saat ini. Apapun aktivitas pimpinan kami Tuhan, hanya kepada-Mu kami serahkan, ke tangan-Mu kami sampaikan Tuhan, agar Engkau melindungi, Engkau menyertai pimpinan kami Tuhan, untuk memimpin resort yang telah Kau sampaikan kepada pendeta kami Inang, pendeta N. Buru Ninggolan. Begitu juga Tuhan, kami full timer yang ikut serta membantu pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu seresort Medan Sunggal ini. Kami sampaikan kepada-Mu agar Engkau melindungi kami Tuhan. Engkau selalu menyertai kami seluruhnya. Ya Tuhan, Bapa kami yang di surga, kami sampaikan kepada-Mu seluruh jemaat-Mu yang saat ini yang mengalami penyakit beragam Tuhan. Bukan hanya penyakit virus corona yang dialami jemaat-Mu. Banyak lagi Tuhan yang tidak dapat kami sebutkan penyakit-penyakit yang diidap seluruh jemaat-Mu. Tapi kami percaya Tuhan, kepada-Mu kami sampaikan seluruhnya itu dapat kami dapat sembuh Tuhan dengan kuat kuasa Roh-Mu, melalui obat yang mereka makan, melalui ahli medis yang menolong para jemaat-Mu, para seluruh yang mendapat penyakit, terlebih penyakit virus corona saat ini.
Ya Tuhan, kami selalu mendoakan kehadapan-Mu, yaitu anak jemaat-Mu yang saat ini Tuhan, yang belum dapat normal, mendapat kesehatan seperti semulanya Tuhan, yaitu Jordan Simanjuntak. Selalu kami Tuhan membawakan di dalam doa kami Tuhan, agar kuat kuasa Roh-Mu yang menopang, menyembuhkan penyakit dari tubuh anak jemaat-Mu Jordan saat ini. Begitu juga Tuhan, bukan hanya duka penyakit yang dialami jemaat-Mu, yang pada saat ini, yang di hari-hari yang lewat Tuhan, telah berpulangnya seorang bapak dari tengah-tengah keluarga Simanjuntak Inang Buru Tampu Bulun. Kami tahu Tuhan, kalau dari tubuh kami, kalau dari kehidupan kami Tuhan, kami tidak terima kepulangan Bapak kami. Tetapi karena kepercayaan kami Tuhan, dengan kematianlah orang percaya dapat berjumpa dengan Engkau. Oleh sebab itu Tuhan, kepada kehadapan-Mu kami serahkan seluruh keluarga besar Simanjuntak dan Tampu Bulun, agar kiranya dapat terhibur, dapat terobati Tuhan, melalui kuat kuasa Roh-Mu, melalui lagu puji-pujian daripada-Mu. Begitu juga Tuhan jemaat-Mu yang dari HKBP Betania, yang pada saat ini Tuhan belum dapat kami terima bagaimana kabar, yaitu Dimda Simanjuntak Tuhan, yang telah berpulangnya dari tengah-tengah jemaat Betania, yaitu pada saat ini Tuhan mayat masih berada di rumah sakit Bayangkari. Kami percaya kepada-Mu Tuhan, seluruh keluarga yang pada saat ini yang menunggu kedatangan mayat, yang menunggu kedatangan kabar, Engkau selalu melindungi, Engkau menopang seluruh keluarga Tuhan. Ya Tuhan, Bapa kami yang di surga, di hari yang lalu Tuhan, Engkau telah melihat, telah terlaksana Tuhan pelantikan kepengurusan di tengah-tengah resort Medan Sunggan. Pakailah mereka Tuhan, pakailah para hamba-Mu Tuhan untuk melayani di tengah-tengah gereja-Mu HKBP Resort Medan Sunggal ini. Jangan perbolehkan mereka Tuhan memakai pikiran mereka, memakai kekuatan mereka untuk melayani di tengah-tengah gereja-Mu yang telah Engkau dirikan melalui iman-Mu pada saat ini. Tapi perbolehkan mereka Tuhan memakai pelayanan melalui kerendahan hati Tuhan. Jangan ketinggian hati dipakai mereka. Kalau itu dipakai waktu melayani, itu tidak akan terlaksana. Tapi kami percaya karena Engkau selalu mendirikan suatu pertemuan, mendirikan suatu organisasi itu dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Begitu juga Tuhan kami bawakan kepada-Mu keluarga besar Inang Bibel kami yang pada hari yang lewat telah dilaksanakan serah terima, yang akan melaksanakan tugas Tuhan di tanggal 9 serah terima di HKBP Resort Pabrik Tenun. Kami percaya Tuhan di keberangkatan Inang Bibel kami dari tengah-tengah kami, itu semua kehendak-Mu, bukan kehendak kami. Itu semua Tuhan dengan kuasa yang telah Kau berikan kepada keluarga Inang Bibel kami untuk melayani di tengah-tengah Resort Pabrik Tenun. Begitu juga Tuhan Bibel Pro yang akan
melanjutkan tugas Inang Bibel Boru Marpaung, yaitu Inang Boru Hasugian. Kami percaya Tuhan Engkau melindungi, Engkau selalu memberi berkat-Mu kepada keluarga Inang Bibel Boru Hasugian. Ya Tuhan Bapa kami yang di surga, kami tidak lupa Tuhan mendoakan para tim yang selalu mendukung kami untuk melaksanakan ibadah live streaming dari keluarga besar Sinaga yang telah dipersembahkan Tuhan kedua anaknya untuk melayani di ibadah live streaming. Begitu juga keluarga Sihaan, keluarga Siregar Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau selalu melindungi, Engkau selalu menjauhkan mara bahaya, terlebih menjauhkan segala penyakit. Tetapi Engkau melimpahkan kepada mereka yaitu berkat melalui pekerjaan, melalui keluarga mereka. Walaupun pada saat ini yang selalu menantikan Tuhan sukacita yang daripadamu, yaitu kedatangan suatu berkat melalui anak. Kami percaya Engkau akan utuskan itu Tuhan dengan kuat kuasa Roh-Mu. Begitu juga Tuhan kami sampaikan yang telah memimpin kami liturgis pada saat ini, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan di malam hari ini. Berkatilah hamba-Mu Tuhan, agar firman yang akan disampaikan hamba-Mu mendapat kami pergunakan menjadi tongkat kami, menjadi penopang kami Tuhan, walaupun banyak yang akan rintangan kami hadapi di kehidupan kami. Tuhan Bapa kami yang di surga, segala yang telah kami permohonkan ke hadapan-Mu, kami tidak layak untuk menerima berkat dan karunia yang akan Engkau sampaikan kepada kami sebelum Engkau menghapuskan dari kami segalanya dosa pelanggaran yang telah kami perbuat ke hadapan-Mu. Hapuskanlah dosa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Saut malomoni roham lana tadi molukon toparohana iyas asadawa aujoro asadawa aujoro. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengar firman Tuhan beserta dengan renungannya, kita satu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan dari Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan kita pada malam hari ini tertulis di dalam kitab Amsal, pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-6 sampai dengan yang ke-11. Saya akan membacakannya untuk kita semua, jemaat yang mengikuti kebaktian week ini secara live streaming ataupun secara online, bisa mengikutinya di dalam hati. Amsal 6 ayat 6 sampai dengan ayat 11, beginilah bunyinya. Hai pemalas,
pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya. Ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Demikianlah firman Tuhan kepada kita pada malam hari ini. Saudara yang terkasih, jemaat Tuhan Yesus Kristus, tentu di dalam kitab Amsal ini sudah sering kita mendengarnya, apalagi analogi yang mau disampaikan kepada kita atau bahkan kepada bangsa Israel pada saat itu oleh Raja Salomo mengenai semut, salah satu spesies yang paling kecil di dunia atau di muka bumi. Namun yang menariknya adalah kenapa harus semut yang dijadikan referensi bagi Raja Salomo? Kenapa tidak jenis binatang ataupun hewan yang lainnya? Jemaat Tuhan Yesus Kristus di wilayah Timur Tengah pada zaman itu terdapat spesies semut. Tentu semut jadi dimaksud di dalam kitab Amsal atau bahkan di dalam Alkitab secara keseluruhan. Jadi selain Amsal 6 ini masih ada lagi. Biasanya spesies semut yang dimaksud adalah semut penuai, semut pemanen, atau semut agraris. Atau dalam bahasa Latinnya Mesor semirufus. Jadi ada sekian banyak, mungkin seratusan lebih spesies semut, tetapi yang menarik di mata Raja Salomo karena ia dekat dengan kehidupan agraria pada zaman itu adalah semut Mesor semirufus. Seperti yang dimaksud di dalam teks khotbah kita pada saat ini. Ternyata semut-semut ini dengan spesies ataupun jenis Mesor semirufus ini bersarang dekat ladang gandum atau dekat tempat pengirikan atau bahkan lumbung dari sebuah katakanlah keluarga ataupun persawahan pada zaman saat itu. Karena semut penuai ini biasanya yang diamati oleh Raja Salomo, ia selalu mengumpulkan makanannya dari benih yang ditabur. Jadi mungkin ada sisa-sisa atau mungkin katakanlah setelah menuai lalu ada makanan, entah itu mungkin yang tidak berhasil terambil oleh petani, lalu semut itulah yang akan mengambilnya. Seringkali serangga ini juga bahkan mencegah benih itu berkecambah. Jadi ada apa yang dilakukan oleh semut ini yang dilihat memang selalu bersifat negatif. Sehingga Raja Salomo mau mengambilnya hal yang positif dari semut tersebut. Sekalipun hidup berkoloni yang dilakukan oleh semut tersebut, semut dikenal tidak memiliki penguasa atau pemimpin. Kalau dalam bahasa aslinya di ayatnya yang ke-7 itu yang dimaksud adalah mosel. Pemimpin dalam artian penguasa, dia bisa berpengaruh secara positif, dan biasanya kata mosel ini, pemimpin atau penguasa, seringkali dihubungkan dengan pemimpin sebuah
bangsa ataupun negara. Jadi betul-betul dia memiliki pengaruh yang cukup sangat disegani oleh anggotanya, yang dapat mempengaruhi kinerja mereka. Sayangnya semut tidak memiliki pemimpin dalam pemahaman ataupun sesuai dengan kata Ibrani Mosel tadi. Sekalipun mencari makan mereka ternyata tidak ada pemimpinnya yang mengarahkan ataupun yang mengerahkan untuk mencari makanan seperti yang dikatakan di dalam ayat berikutnya ataupun di dalam ayatnya yang ke-8. Tidak ada pemimpin dari koloni semut itu untuk mencari makanan. Justru koloni semut berjalan dengan baik dikarenakan adanya tatanan kehidupan sosial yang berjalan dengan rapi, sehingga semut-semut itu dapat menjalankan perannya dengan baik. Misalnya saja semut ratu. Jadi ada 3 klasifikasi, yang pertama ratu, yang kedua nanti ada pekerja, yang ketiga nanti katakanlah ada betina, ataupun katakanlah mereka yang hanya untuk kawin dengan ratu tersebut. Yang pertama adalah semut ratu yang bisa bertahan hidup hingga 15 tahun. Ternyata yang dikatakan dengan atau yang disebut dengan semut ratu itu, dia tidak berperan sebagai penguasa. Jadi kalau ada ratu di dalam sebuah koloni semut yang paling besar tubuhnya, ternyata dia bukanlah penguasa. Tetapi nanti bisa kita atau Bapak Ibu silakan mengeceknya di Wikipedia. Tetapi yang dilakukan oleh semut ratu itu adalah hanya sebagai induk bagi koloni semutnya, bagi anggota-anggota ataupun semut yang ada sekitarnya. Dan perannya ternyata hanya satu. Menghasilkan telur semut-semut kecil. Menghasilkan telur, lalu nanti akan muncullah calon-calon semut semi-rufus. Jadi hanya di situ ternyata peran ratu ataupun semut ratu. Dia tidak bermimpin, dia tidak memimpin anggotanya, koloninya untuk ambil makanan, ambil ini, tidak ada. Tugasnya, perannya hanya satu. Melahirkan atau katakanlah mengeluarkan telur bagi calon semut yang baru. Lalu klasifikasi yang kedua adalah semut jantan yang biasanya lebih pendek umurnya. Hanya hidup untuk kawin, lalu setelah itu mati. Dan yang terakhir adalah semut pekerja yang dapat hidup selama 6 tahun melaksanakan perannya untuk mencari dan mengumpulkan makanan bagi koloninya. Memberi makan semut ratu, merawat larva-larva, lalu membersihkan sarang, menggali ruangan-ruangan baru untuk perluasan, dan bahkan mempertahankan sarangnya. Dan 3 klasifikasi semut ini, inilah yang terus senantiasa sampai saat ini dijalankan perannya. Sehingga boleh dikatakan tidak ada pemimpin di antara mereka. Mereka memimpin dirinya sendiri dan secara katakanlah natural ataupun alamiah mereka menjalankan perannya masing-masing. Jadi tidak ada yang berlomba untuk menjadi semut ratu. Tidak ada yang berlomba untuk menjadi semut pekerja atau bahkan semut jantan. Semua sudah berjalan dengan baik sesuai dengan perannya masing-masing. Inilah yang diamati, yang dinilai oleh Raja Salomo. Dengan adanya tatanan yang rapi tersebut, maka semut itu bisa berjalan dengan baik. Lalu apa yang hendak bisa kita pelajari dari semut ataupun kebiasaan itu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan kepada kita pada malam hari ini. Saudara-saudara yang terkasih, ayat 8 disebutkan bahwa kebiasaan koloni semut
adalah menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Apa yang dilakukan oleh semut-semut hendak menunjukkan sebuah pembelajaran bagi kita pada saat ini. Yang pertama, tentu sesuai dengan apa yang dibiasakan ataupun yang terjadi di antara semut di koloninya. Yang pasti mereka memiliki visi. Semut memiliki visi. Itulah yang mau dikatakan Raja Salomo atau firman Tuhan kepada kita pada saat ini. Bahwa dikatakan di ayat 8, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Jadi mengumpulkan pada waktu panen dikumpulkan. Untuk apa dikumpulkan pada waktu panen? Dan untuk apa ia mengumpulkan roti di musim panas? Karena ketika ia mengumpulkan roti pada musim panas, atau bahkan ia mengumpulkan makanan pada musim panen, tentu mereka mau mengatakan bahwa itu dilakukan untuk persediaan saat musim dingin, saat musim menanam. Mereka mengumpulkan makanan pada musim panas dan panen bukan untuk dimakan pada hari ini. Mereka mengumpulkan makanan pada musim panas dan panen bukan untuk dimakan esok hari atau bahkan lusa. Melainkan mereka mengumpulkannya untuk persediaan saat menghadapi musim dingin dan menanam. Karena pada saat musim dingin tidak ada lagi roti. Pada musim menanam tidak ada lagi yang memanen, tidak ada lagi makanan. Itulah sebabnya melalui nas ini yang bisa kita ambil, ternyata semut memiliki visi melalui apa yang disampaikan firman Tuhan di ayatnya yang ke-8. Ada visi mereka. Mereka mengumpulkan pada musim panas dan juga pada musim panen bukan untuk saat ini, tetapi untuk masa yang akan datang. Dengan demikian bisa kita bayangkan tidak ada pemimpin, mungkin kita tidak tahu komunikasinya seperti apa, tetapi mereka yang dilihat, disaksikan oleh Salomo, ternyata semut ini memiliki visi. Sungguh sangat baik. Jadi bukan hanya sekedar rajin yang mau dikatakan oleh Raja Salomo, tetapi visi. Semut memiliki visi. Jadi sangat disayangkan kalau kita manusia tidak punya visi, maka kita harus malu terhadap semut yang kecil, yang tidak memiliki pemimpin tetapi memiliki visi. Yang kedua yang dimiliki, yang harus kita menjadi pelajaran pada malam hari ini dalam teks kita adalah, ternyata mereka memiliki kegigihan ataupun tekad. Seringkali mereka harus mengangkut atau dengan susah payah menyeret barang-barang yang beratnya 2 kali lipat atau lebih berat dari tubuh mereka. Ketika mereka melakukan apa saja untuk menunaikan tugas khusus mereka. Dan pantang mundur, sekalipun mereka harus terjatuh, tergelincir, atau terguling dari tempat terjal. Jadi apa yang dimiliki oleh semut yang diperhatikan oleh Raja Salomo, rajin. Apa itu rajin yang dimiliki oleh semut? Yang pertama tadi adalah memiliki visi. Yang kedua, mereka memiliki kegigihan ataupun tekad. Sekalipun
akan saling mendorong terhadap semut yang terluka atau bahkan kelelahan untuk kembali ke sarangnya. 3 hal ini, visi, kegigihan, kerjasama yang luar biasa tanpa pemimpin, inilah yang mau dikatakan 3 rangkaian ini harus dimiliki dan dapat dikatakan dia adalah orang yang rajin atau bukan pemalas. Jemaat yang terkasih Tuhan Yesus Kristus, ketiga hal yang dimiliki oleh semut menjadi pembelajaran bagi si pemalas. Ketiga hal yang dimiliki oleh semut menjadi sebuah jejak keteladanan bagi pemalas yang memang nyaman dengan suasana bermalas-malasan. Kalau kita perhatikan di ayat 9 sampai ayatnya yang ke-10. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Ayat 10 mau mengatakan itulah, katakanlah situasi usaha yang bermalas-malasan. Artinya dia tidak tidur, tetapi dia sedang bermalas-malasan. Itulah gaya ataupun ciri dari orang yang sedang bermalas-malasan yang terjadi pada zaman Raja Salomo pada saat itu. Dengan memiliki, karena itu tentu apa yang mau dikatakan firman Tuhan, Raja Salomo khususnya kepada bangsa Israel, bahwa ternyata hal itu tidak boleh terjadi. Dengan memiliki visi, dengan memiliki kegigihan, atau bahkan tekad, dan juga semangat bekerja sama tanpa dipimpin oleh orang lain, maka tentu hasilnya adalah kemiskinan dan kekurangan tidak akan pernah mendatangkan keburukan bagi umatnya. Dengan memiliki kerajinan seperti yang dimiliki oleh semut, maka tidak ada lagi sikap bermalas-malasan bagi umatnya. Untuk itu kerajinan semut menjadi aplikasi yang sangat berharga bagi kita, bagi umatnya, bila kita memiliki visi, bila kita memiliki kegigihan, dan terakhir kita memiliki semangat kerjasama yang baik. Inilah ciri khas kenapa Raja Salomo melihat, menyaksikan semut sebagai salah satu percontohan referensi untuk mengatakan perbedaan antara yang rajin atau dengan yang malas. Si pemalas dengan si rajin. Bahwa ternyata si rajin memiliki visi, memiliki kegigihan, dan semangat kerjasama. Saudara-saudara yang terkasih, pada masa saat ini sejak pandemi COVID-19, tepatnya mungkin bulan Maret atau bahkan Februari yang lalu, perekonomian negara kita memang sangat terpuruk. Ada yang mengatakan para ahli sudah terjun bebas. Kalau tidak ditanggapi dengan serius, maka tenggelamlah, muncullah kemiskinan atau Indonesia kembali ke zaman 40-an. Hal ini membuat kesejahteraan sebagian besar masyarakat ikut terpuruk. Bahkan dikhawatirkan masyarakat kelas menengah sudah mendekati garis kemiskinan. Jadi ada yang mengatakan tabungan atau apapun persediaan atau lumbung dari setiap orang saat ini sudah mulai menipis. Sehingga perekonomian sudah mulai melambat. Ada perusahaan yang sudah gulung tikar, tutup. Ada yang masih setengah. Karena kenapa? Mungkin sudah tidak ada lagi yang membeli. Daya konsumsi masyarakat sudah menipis ataupun berkurang. Terpuruknya kondisi perekonomian ini tampak dari adanya jutaan buruh atau karyawan yang di-PHK, dirumahkan sehingga pendapatan turun. Daya beli pun otomatis akan turun. Dan tabungan pun sampai kapan bisa bertahan? Sudah tergerus. Dan konsumsi pun ikut menurun. Bahkan ada ahli yang mengatakan bahwa ternyata saat ini sektor pariwisata di negara kita yang digadang-gadang
sudah mulai minus. Begitu juga dengan sektor perdagangan barang dan jasa, serta apalagi sektor transportasi sudah mulai atau bahkan sudah lumpuh. 3 sektor pariwisata, perdagangan, dan transportasi ini sudah lumpuh. Memang belum dikatakan total, tetapi sudah lumpuh. Karena itu, pemerintah saat ini mulai menerapkan dengan sebutan di bulan Juni ataupun bulan 6 yang lalu, dengan sebutan istilah new normal. Dengan harapan bahwa perekonomian di negara kita bisa bangkit secara perlahan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang disiplin. Jemaat yang beriman kepada Kristus, dengan situasi new normal saat ini, maka tidak ada lagi kesempatan bagi kita untuk memiliki sikap hidup yang bermalas-malasan. Dengan situasi new normal saat ini, maka tidak ada lagi kesempatan bagi kita untuk memiliki sikap hidup menunda-nunda dalam berkarya atau berkreasi. Jadi kalau sudah situasi yang terpuruk saat ini, tidak ada lagi bagi kita yang bermalas-malasan. Tidak ada lagi bagi kita yang menunda-nunda. Tidak ada lagi bagi remaja atau sebelum yang menunda, nantilah dulu, besoklah itu bisa dikerjakan. Tidak ada lagi bagi adik-adikku remaja atau bahkan mereka yang masih bangku sekolah, nantilah dulu besok dikerjakan. Tidak ada lagi sikap seperti itu. Karena saat ini dalam situasi saat ini yang dibutuhkan adalah bagaimana bisa bangkit. Kalau menunda-nunda, kalau bermalas-malasan, tentu hal itu sudah tidak lagi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan kepada kita sebagai orang-orang yang percaya. Dengan menjalani kehidupan new normal ini, maka visi saya bekerja dengan rajin atau giat bukan lagi sekedar pemenuhan kebutuhan perut saya dan keluarga saya. Kebutuhan bersosialisasi atau persaudaraan atau bahkan kebutuhan mencari tantangan kesempatan untuk belajar. Melainkan kita bekerja untuk meninggalkan warisan kebaikan. Jadi di masa new normal saat ini, ada seorang ahli sosiologi yang mengatakan dan juga psikologi bahwa ternyata manusia bekerja memenuhi kebutuhan untuk dirinya, kebutuhan fisik. Dikatakan to live. Lalu kebutuhan untuk bersosialisasi, bersaudara, bergaul, bersahabat, to social. Lalu ternyata ada juga yang bekerja bukan hanya sekedar untuk fisik dan juga untuk bersosialisasi, tetapi juga belajar atau suka dengan tantangan atau kesempatan untuk belajar, to learn. 3 kebutuhan orang yang bekerja dengan giat ini harus bisa diperhatikan, dan yang harus kita lakukan dengan ataupun yang sesuai dengan firman Tuhan adalah bagaimana kita bekerja bisa meninggalkan warisan kebaikan. Ini yang seringkali tidak dipahami oleh kita yang bekerja di sebuah lembaga tertentu. Ini yang tidak dipahami oleh adik-adik kami remaja. Kenapa saya harus belajar rajin? Kenapa saya harus belajar dengan baik di kampus? Kenapa saya harus bisa mengikuti apa yang disampaikan ataupun pelajaran atau bahkan apa yang disuruh atau diminta oleh atasan saya dengan baik? Ternyata yang dibutuhkan adalah meninggalkan warisan kebaikan. Apa artinya, saudara-saudara yang terkasih? Artinya kita yang bekerja di sebuah lembaga tertentu akan meninggalkan warisan kebaikan bagi orang sekitar kita maupun bagi lembaga tersebut. Misalnya saja saya bekerja sebagai PNS di departemen tertentu, maka apa yang saya lakukan tidak merugikan negara dengan korupsi. Misalnya lagi saya yang sedang bersekolah atau berkuliah, maka saya tidak boleh malas dalam mengikuti pelajaran sekolah. Saya tidak boleh anggap remeh mata kuliah tertentu. Jadi kita yang sedang beraktivitas di lembaga yang sedang kita jalani saat ini dapat meninggalkan
kebaikan bagi orang-orang di sekitar kita atau bahkan lembaga tersebut. Sehingga apa yang sedang kita lakukan atau kita kerjakan, kita melakukannya bersama dengan Tuhan atau sesuai dengan topik kita. Kita bekerja, apa yang kita lakukan buat Tuhan. Jemaat yang beraktivitas di dalam Tuhan, selain memiliki visi, kita yang sedang menekuni profesi kita masing-masing di masa new normal ini, tetap harus memiliki ketekatan dan kegigihan dalam mengarungi sosial atau bahkan physical distancing, di mana tantangan akan semakin sulit. Misalnya saja daya beli masyarakat sudah mulai menurun, berdampak bagi pengusaha dan buruh. Kapasitas penumpang harus dikurangi. Hal itu berdampak bagi para pengemudi transportasi umum atau bahkan pengemudi jasa online dan sebagainya. Justru di tengah-tengah disiplinnya social dan physical distancing, kita tidak lagi menumbuhkan keegoisan diri kita. Melainkan yang harus kita tumbuhkan adalah kesolidan di dalam kerjasama yang dapat membangkitkan keterpurukan, kelumpuhan, dan kesejahteraan kita. Dengan menumbuhkan sikap hidup bekerja sama dengan baik atau dengan menjalankan peran atau fungsinya masing-masing, maka tidak ada lagi keterpurukan. Justru yang ada adalah kebangkitan menuju keberhasilan. Pada akhirnya saya ataupun benar yang dikatakan, saya mengutip dari pepatah yang mengatakan demikian. Anything not easy, but everything is possible. Segala sesuatu memang tidaklah mudah, tetapi semuanya itu sangatlah mungkin terjadi. Itu semua bisa kita alami. Itu semua bisa kita miliki. Tidak ada yang tidak mungkin. Kalau kita memiliki visi, kalau kita memiliki ketekatan ataupun kegigihan, dan kalau kita memiliki kerjasama yang baik. Marilah kita bekerja seperti laku dan bijaknya semut, agar kita menerima hasil yang terbaik. Sebab dengan bekerja seperti laku dan bijaknya spesies semut, maka kita sedang bekerja buat Tuhan. Bekerjalah buat Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa atas firman-Mu dan renungan pada malam hari ini. Engkau kembali mengajarkan kami untuk tetap belajar dari ciptaan-Mu, semut dan koloninya. Biarlah Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk tetap memiliki visi, untuk tetap memiliki ketekatan atau kegigihan, dan juga memiliki semangat kerjasama yang luar biasa. Sehingga kami boleh bekerja, sehingga kami boleh melakukan aktivitas ataupun rutinitas kami. Semuanya itu kami lakukan hanya semata-mata untuk Engkau. Engkau yang memampukan kami, menguatkan kami, sehingga kami boleh menjalani aktivitas kami bersama-sama dengan kuat kuasa-Mu. Berkatilah setiap warga jemaat-Mu atau anggota gereja-Mu seresot Medan Sunggal ini. Lindungi kesehatan, lindungi keluarga mereka. Kalaupun masih ada yang tetap beraktivitas, Engkaulah yang meningkatkan imunitas setiap anggota jemaat-Mu seresot Medan Sunggal, agar tetap merasakan dan menikmati setiap tuntunan langkah mereka daripada-Mu. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ya Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan sambil atau kita bernyanyi dari buku ND nomor 305 ayat 3 dan 4.
Atopot ulaot tabi Pansangap ituhata Say hehita sasudi Paboalas rohata Mamake hagogoni Nilehoni tuhatai Tuhita saluhuda Marsorin ari Say tadingko ulaon Urupin Yesus Habibi Mangaloha oton Paling basami osude Mamake gugunamibe Ibay ng sinondangmu Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah di dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa bersama-sama yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, menyertai kamu sekalian. Amin. 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 Terima kasih, ibadah kita sudah selesai. Terima kasih sudah menyaksikan. Selamat malam, Tuhan memberkati.